Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, saya Ahmad Ramli Ali, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Tafsir. Di sini akan membuat video terkait tentang makalah kami yang bertemakan landasan, objek, dan subjek bimbingan konseling Islam. Oke, di sini saya bertindak sebagai pemateri pertama akan membahas tentang landasan religius bimbingan konseling Islam. Sebelum kita masuk ke landasan bimbingan konseling Islam, di sini saya akan memaparkan apa sih itu bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam adalah kita mengkonseling seseorang itu sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak menabrak ketentuan syariat Islam yang sudah ditetapkan beribu-ribu tahun sebelumnya dan memiliki perkembangan sampai sekarang. Nah, kita langsung ke landasan religius. Di sini landasan religius bimbingan konseling Islam tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari ayat ini kita mendapatkan banyak pembahasan, banyak pengertian, dan banyak sekali keilmuan. Yang pertama, kita adalah makhluk Allah, yang dimana kita tidak sebatas hanya makhluk Allah, dan kita juga memiliki hubungan erat antara manusia. Kita memiliki dua hubungan, yaitu hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua hubungan kita dengan manusia. Dan hubungan kita dengan Allah ini meliputi kegiatan ibadah-ibadah kita, jadi sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan adapun hubungan kita dengan manusia itu meliputi kegiatan muamalah kita, interaksi sosial kita. Dan hubungan kita antar manusia itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini tidak dapat sendirian, kita perlu bantuan dari manusia lainnya. Dan saat kita berinteraksi, di saat kita berhubungan dengan manusia, pasti kita akan menemukan teman kita atau kawan kita memiliki masalah, yang dimana masalah yang kita temukan kebanyakan saat ini atau realita kita temukan itu masalah kejiwaan atau masalah hati atau masalah perasaan, yang dimana dengan bimbingan konseling Islam ini kita dapat membantunya untuk keluar dari masalahnya. Kita berikan solusi kepadanya sesuai dengan bimbingan konseling Islam ini untuk keluar dari masalah yang dia rasakan pada saat ini. Kita di sini juga menawarkan cara-cara, metode-metode bimbingan konseling Islam sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Sofyan Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Syahbana, MA, sekaligus dosen pengampu dari mata kuliah BK Islam atau bimbingan konseling, yang dimana saya lalu Sofyan Hadi sebagai pemateri kedua ingin membahas tentang landasan filosofis, yang dimana landasan filosofis ini atau filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, sedangkan yang dimana philos yang berarti cinta, sedangkan filosofis yang berarti bijaksana. Jadi di sini filosofis artinya adalah kecintaan terhadap kebijaksanaan. Nah, di sini manusia adalah makhluk rasional, juga manusia yang rasional yang mampu berpikir dan menggunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya.
manusia juga belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu, manusia juga disebut makhluk. Selain itu, semua itu terjadi berkat individu tersebut telah belajar dari apa yang telah dilihat dan didengarnya. Contohnya seperti anak kecil, yang dimana anak kecil tersebut dia adalah pendengarannya kurang tapi peniru yang hebat, dan dimana anak kecil tersebut jikalau kita suruh dia untuk tepuk tangan, maka otomatis dia tidak bisa untuk bertepuk tangan. Nah, sebaliknya, dimana kita memberikan kepada anak tersebut, kita suruh tepuk tangan dan memberikan contoh, baru anak kecil tersebut bisa paham bagaimana cara orang bertepuk tangan. Kemudian manusia juga disebut makhluk yang dimana manusia itu tidak terlepas dan terikat oleh sang penciptanya, yang dimana manusia itu adalah salah satu makhluk atau ciptaan yang paling bagus dan paling indah yang diciptakan oleh sang pencipta. Maka manusia bisa kita jadikan sebagai pemimpin dari makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu sebaliknya, apabila manusia memiliki ketidaksempurnaan atau kekurangan, akan terjadi pembalikan dari yang tertinggi derajatnya menjadi yang terendah. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa setiap makhluk itu bisa jikalau dia melakukan hal kebaikan, maka otomatis derajatnya akan ditinggikan. Begitu sebaliknya, jikalau manusia atau makhluk tersebut mengerjakan hal-hal yang tidak dalam norma-norma agama, maka sebaliknya makhluk tersebut akan dihinakan atau derajatnya lama-kelamaan akan direndahkan. Nah, jadi itu adalah landasan filosofis. Kemudian landasan yang ketiganya adalah tentang landasan psikologis, yang dimana psikologis itu sendiri membahas tentang tingkah laku manusia atau individu tersebut. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sarana atau kliennya. Terkadang ada tingkah laku yang sejalan dengan norma dan ada yang jauh dari norma agama. Maka dari itu kita harus mengaitkan semua itu dengan norma-norma yang tepat dalam ajaran Islam. Jikalau kalian memiliki tingkah laku yang jauh dari norma, maka solusinya apa yang kita berikan kepada kalian? Misalnya kita memberikan pengertian tentang akhlak-akhlak terpuji yang disukai Allah dan sebaliknya, sehingga si klien itu bisa mengambil kesimpulan bahwa dia bisa mengambil kesimpulan atau mengerti apa yang harus dia lakukan kepada dirinya sendiri. Untuk keperluan kemudian untuk keperluan bimbingan konseling, seorang pembimbing harus menguasai yaitu lima yang harus dikuasai oleh sang pembimbing. Yang pertamanya adalah motif dan motivasi, kemudian yang kedua adalah pembawaan dasar dan lingkungan, kemudian yang ketiganya perkembangan individu, kemudian yang ketiganya adalah belajar dan berikan penguatan, kemudian yang kelimanya adalah kepribadian. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa semua itu harus berdasarkan ajaran yang kita pelajari dalam Islam. Landasan psikologis tidak terlepas dari pengaruh orang tua, lingkungan, bagaimana lingkungan yang baik dan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan jiwa seseorang individu yang berkecimpungan di lingkungan tersebut. Mungkin hanya itu yang saya sebagai pemateri kedua, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaili, NIM 2006-011128. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang landasan sosial budaya dan landasan ilmu dan teknologi. Baik, langsung saja mengenai landasan sosial budaya. Di sini yang akan kita bahas yaitu pertama tentang definisi dari manusia itu sendiri, yaitu dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu harus bisa menempatkan dirinya dengan baik, dan di samping itu manusia dituntut untuk memiliki akhlak dan moral yang baik, yang gunanya untuk mendekatkan diri dengan individu yang lain. Kemudian individu juga disebut sebagai produk lingkungan sosial budaya karena manusia itu hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak sedikit kemungkinan yang menyebabkan konflik kesalahpahaman karena perbedaan tersebut. Akan tetapi kita sebagai makhluk atau individu yang berpikir jernih, maka ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, maka kita dapat menyelesaikannya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Karena di dalam Al-Quran dan Hadis sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan semua permasalahan yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, landasan ilmiah dan teknologi. Baik, dalam pembahasan ini yang akan dibicarakan yaitu mengenai sifat dari bimbingan dan konseling itu sendiri atau sifat keilmuannya. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Maka dari itu, bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat. Dan di samping itu, penelitian dalam bimbingan konseling akan memberikan bahan-bahan yang segar untuk perkembangan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan. Baik, mungkin sekedar itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai subjek bimbingan konseling Islami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haufiana Haryanti, NIM 2006011061 dari kelas B. Langsung saja, adapun subjek bimbingan konseling Islami di sini adalah orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, yaitu biasa disebut dengan konselor. Nah, konselor sendiri merupakan seorang yang bersedia dengan sepenuh hati membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya, berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya, khususnya dalam menyelesaikan masalah konseli yang tidak mampu ditangani atau diatasi tanpa bantuan orang lain. Menjadi seorang konselor tidak semudah yang dibayangkan, karena menjadi seorang konselor harus mempunyai keahlian khusus di bidangnya, yakni diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima keadaan konseli apa adanya. Konselor juga harus dapat menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung. Kemudian adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor diantaranya adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang kedua, menjaga kode etik konselor Islami, seperti halnya bagaimana ia harus menjaga kerahasiaan informasi sang konseli dan juga menjadi suri tauladan yang baik bagi konselinya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan, entah itu pengetahuan dalam bidang konseling maupun pengetahuan dalam memahami individu yang ditolong dan memahami hal-hal yang segera perlu ditolong. Yang keempat, yaitu penyayang. Nah, di sini seorang konselor itu harus memperlakukan seorang konselor itu layaknya seorang saudara.
layaknya seperti keluarga sendiri, yang dimana konselor ini harus rela berkorban, entah itu berkorban pikiran, tenaga, ataupun materi. Selanjutnya ini empati terhadap kesulitan orang lain. Seorang konselor harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh konseli, tetapi ia tidak boleh hanyut dalam suasana orang lain. Kemudian selanjutnya yakni ikhlas dan sabar dalam menolong. Seorang konselor tidak boleh mengharapkan balasan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jujur, perkataan harus sesuai dengan tindakan. Kemudian selanjutnya, tutur kata yang baik. Seorang konselor harus mampu berkomunikasi yang baik dan sopan, sehingga mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan terakhir, memiliki kestabilan emosi, seperti tidak mudah tersinggung dan mudah marah. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai poin objek bimbingan konseling Islami. Sebelum kita masuk ke pembahasannya yang lebih luas, perlu kita tahu apa sih yang dimaksud dengan objek tersebut. Di sini, objek adalah orang atau benda yang dikenai oleh subjek. Jadi dapat kita pahami bahwa objek bimbingan konseling adalah orang yang menerima atau sasaran dari kegiatan bimbingan konseling tersebut. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konseli di sini yang dikemukakan oleh Sutoyo. Di antaranya pertama, hendaknya konseli memahami hakikat makna la ilaha illallah dan mengetahui konsekuensi dari kalimat pengakuan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Allah telah menetapkan kehendaknya. Jadi di sini kita tidak perlu takut atau risau kepada orang yang menyakiti atau menzolimi kita, karena pasti mereka akan mendapat balasan sesuai apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni setiap manusia telah dibekali oleh akal dan hati nurani. Mungkin hanya itu, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Nur Khalidah Fitriani. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, seorang konselor itu harus menyadarkan pada konselinya bahwasanya ia tercipta di dunia ini adalah sebagai khalifah. Maka dengan itu ia memiliki emban amanat yang agung pada Allah SWT berupa beribadah pada Allah dan juga mewujudkan setiap misi ilahi yang diperantarai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ia tidak boleh merasa takut ataupun merasa putus asa terhadap hal-hal yang tengah ia hadapi. Prinsip yang kelima adalah seorang konselor harus menyadarkan kepada konselinya agar senantiasa untuk bersyukur, banyak-banyak berterima kasih pada Allah. Oleh sebab apa? Karena ia telah diberikan berupa nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan musibah yang tengah dihadapi itu, nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah tersebut. Oleh karena itu, maka ia haruslah tetap taat pada Allah dan juga melaksanakan setiap perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Dan juga jangan lupa untuk taat pada orang tua, karena sebab orang tualah seorang itu dapat tercipta. Melalui perantara orang tua, orang tersebut dapat tercipta. Selanjutnya yang keenam adalah bahwasanya manusia itu memiliki fitrah. Itu berupa sifat suci, bersih dari sejak ia lahir. Fitrah ini dimiliki oleh masing-masing orang. Dan manusia itu memiliki kecondongan terhadap hal-hal yang positif. Namun seringkali kita menemukan banyak sekali orang yang melakukan penyimpangan, perilaku yang menyimpang. Itu disebabkan karena mungkin dirinya itu tidak dapat mengontrol dirinya untuk meninggalkan hal tersebut atau melawan hawa nafsunya agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Dan juga mungkin disebabkan karena lingkungan yang tidak memadai untuk terrealisasikannya sebuah kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, prinsip yang ketujuh, konselor itu harus mengingatkan kepada konselinya bahwasanya jasmani yang ia miliki
itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada Allah juga. Maka ia haruslah menggunakan titipan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan juga nantinya itu dia akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dia lakukan, dan dia harus mempergunakan setiap nikmat Allah tersebut berupa jasmani tersebut dengan sebaik-baiknya, dan jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat membahayakan kehidupannya nanti kelak di akhirat.